Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devangisa Putri Arifin di program Wiga Talkshow Obrolan Kampus Inovasi. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu isu yang baru-baru ini menghebohkan di dunia pendidikan, yaitu setelah adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Dan teman-teman pasti penasaran, apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Nah, hari ini kita udah kedatangan ahlinya langsung untuk menjawab rasa penasaran kalian, yaitu bersama dengan Bapak Wakil Rektor 1 dari Universitas Widyagama Malang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Fakhruddin MT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Di rumah terus atau di kampus terus nih Pak? Iya, pulang pergi kampus dan gitu. Rumah saja. Jadi kali ini kita akan bahas Pak, kampus Merdeka itu apa sih Pak? Sebelumnya saya juga bagaimana persiapannya Universitas Widyagama Malang ini untuk menghadapi lah atau menerapkan program dari Bapak Menteri tersebut. Nampaknya di tahun 2020 ini ditandai ada perubahan tentang pendidikan tinggi yang memang berbeda dengan sebelumnya yang dicanangkan dalam statement Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kata kuncinya sepertinya merdeka. Sepertinya mengindikasikan bahwa berarti sebelumnya ada kondisi yang tidak merdeka begitu ya. Apakah sebelumnya terjajah? Tadi kita juga termasuk produk-produk yang masih terjajah. Ya. Tapi semangatnya adalah kemerdekaan, walaupun sebenarnya juga di balik itu masih ada indikasi kita juga masih terjajah dengan regulasi-regulasi, tapi kita mempunyai arti regulasi yang positif begitu ya dalam rangka memberikan guideline untuk menuju yang lebih baik tentunya. Nah, kalau ditanya kesiapan, ya kita siap 86 kalau polisi gitu ya. Cuman kampus kita karena sipil ya siap 69 lah gitu ya. Artinya 69 itu kan bisa bolak-balik, artinya karena kondisi mahasiswa diberikan kebebasan untuk ada hak kuliah 3 semester di luar kampus, tetapi kampus tetap memfasilitasi juga kalau dia secara reguler pada kondisi sampai semester awal semester akhir juga di kampusnya sendiri. Insya Allah Widyagama sebelum dicanangkan ini konten-konten Kampus Merdeka sudah ada. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan regulasi yang ada, insya Allah begitu. Terus peraturan apa yang udah diterapkan gitu Pak? Atau ada peraturan baru yang akan dibentuk lagi gitu mungkin? Baik, jadi karena kita mengikuti Permendikbud dari peraturan Permendikbud nomor 3 sampai nomor 7 yang ada 4 amanah itu. Tapi kalau hanya tadi dikaitkan dengan masalah pembelajaran, tentunya kita akan menyesuaikan dengan regulasi ini. Universitas Widyagama sudah menyesuaikan dengan peraturan rektor melalui proses penyelenggaraan pembelajaran. Ini aturan tertinggi tentang pembelajaran yang nanti diderivasi dalam pedoman akademik di tingkat fakultas dan prodi. Nah, setelah ini sudah terproduksi, maka dalam waktu dekat ini kebetulan kita akan mengadakan lokakarya dan workshop kurikulum. Jadi kebetulan momentum ini momentum 5 tahunan perubahan kurikulum. Jadi memang durasinya 5 tahun, tetapi sebelum 5 tahun pun beberapa prodi bisa mengembangkan beberapa item-item yang diperlukan dalam rangka penyesuaian kekinian dari masing-masing kurikulum. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita sudah mampu memfinishing kurikulum dari 15 prodi yang kita miliki. Insya Allah semester depan kita sudah bisa menerapkan kurikulum baru yang dengan semangat Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka. Bisa kasih bocoran nggak Pak, kurikulum baru itu seperti apa? Paling tidak sebagaimana yang utama diamanahkan dalam peraturan menteri ini yang nomor 3, bahwa dia harus 3 semester, mahasiswa mempunyai hak 3 semester kuliah di luar program studinya. 1 semester di lain program studi, 2 semester di luar perguruan tinggi. Nah, antara lain bisa magang di industri, magang di institusi pemerintah, bisa juga student exchange, kemudian proyek-proyek sosial,
ikut riset atau ikut melaksanakan riset atau berwirausaha dan sebagainya. Ada 8 item yang dimisalkan dari peraturan menteri, dan insya Allah semua konten ini kita sudah melaksanakan semua. Sudah melaksanakan, tinggal bagaimana penyesuaian porsi saja insya Allah yang akan kita sesuaikan di dalam kurikulum. Tadi kan Bapak bilang ya 2 semester ya Pak kuliah di luar kan. Terus bagaimana sih Pak, kan tentunya universitas punya kan mitra-mitra perusahaan di luar yang kemudian bekerja sama untuk mahasiswanya biar bisa magang lah contohnya. Betul. Terus bagaimana kesiapannya mitra tersebut? Apakah udah bisa untuk ini? Jadi begini, sebelum adanya perubahan kurikulum ini, saya katakan tadi kita sudah melaksanakan konten-konten itu sebenarnya bahwa kita sudah punya mitra. Sudah punya mitra. Sudah punya mitra untuk melaksanakan konten-konten di dalam Merdeka Belajar ini. Nah, tentunya pemerintah juga tidak boleh hanya sebelah mata memberikan regulasi pada perguruan tinggi. Tentunya karena pelaksanaan kampus Merdeka ini juga akan berpengaruh pada mitra, maka pemerintah tentunya akan memberikan regulasi pada mitra. Sehingga bagi Widya Agama, sebelum ini berjalan, kita sudah punya. Lebih-lebih kalau dari pihak luar sudah mengikuti regulasi dari pemerintah, semakin luas lagi kesempatan kita untuk bisa melaksanakan. Soalnya kan semakin banyak mahasiswa juga yang bakal ini ya kan. Insya Allah betul. Gitu, siap-siap. Terus manfaatnya Pak dari mahasiswa apa ya Pak? Manfaatnya tentang adanya dari kampus Merdeka ini? Ini baik sekali sebenarnya. Boleh dikatakan dengan program ini sama dengan suatu lompatan dari amanah kurikulum sebelumnya KKNI yang harapannya memang tujuannya adalah menghasilkan outcome sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan dalam kurikulum tersebut. Dengan adanya, kalau suatu misal belum ada program ini, kita sudah menyiapkan. Katakanlah sudah ada lain yang sudah kita siapkan. Dengan ada program ini, maka lulusan yang nanti akan menjadi outcome yang akan turun ke masyarakat, justru melalui program ini, dalam prosesnya mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencicipi terlebih dulu, untuk belajar terlebih dulu. Silakanlah mencoba dan sebagainya. Kemudian setelah dia rasakan di masyarakat, dia kembali ke kampus untuk di finishing, dan insya Allah outcome-nya akan menjadi lebih baik. Sehingga sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Tergantung sesuai kebutuhan mahasiswa, dia sukanya minatnya di bidang apa. Mau di riset, mau student exchange ke luar negeri, atau mau berwirausaha dan sebagainya, insya Allah ini akan sangat membantu mahasiswa. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa, hanya gitu. Terus mahasiswa tadi itu untuk melakukan magang, study exchange dan lain-lain untuk belajar di luar kampus itu perlu adanya tes atau mereka dengan sukarela bisa untuk mendaftarkan gitu? Maksudnya milih aku mau magang aja atau aku mau study exchange aja gitu? Nah, tentunya segalanya syarat berlaku ya, syarat berlaku. Tetapi ini memberikan kesempatan secara fleksibel mahasiswa, berikan kebebasan mahasiswa memilih sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Kalau dia suka berwirausaha, ya tentunya mau ini ya. Nah, kita ada suatu unit yang membidangi tentang, ada lembaga penunjang di Widya Agama ini yang bergerak tentang bidang usaha. Kemudian kalau dia berminat ke riset, saya pikir sangat luas lah, sangat luas, fleksibel sekali. Jadi demikianlah obrolan panjang lebar kita tentang apa itu kampus Merdeka dan bagaimana kesiapan Universitas Widya Agama Malang untuk menerapkannya. Mungkin sekarang Bapak bisa memberikan highlight-nya lah tentang obrolan kita tadi. Mau Pak, dipersilakan. Oke, baik. Jadi pada intinya Universitas Widya Agama, baik sebelum dicanangkan Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka ini, kita sudah melaksanakan beberapa komponen yang merupakan bagian dari hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Namun dengan peraturan ini kita akan lebih sesuaikan, kita derivasi dalam bentuk peraturan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Widya Agama. Kemudian kita finishing dalam bentuk loka karya dan workshop perubahan kurikulum. Kemudian siap untuk kita laksanakan di semester depan. Insya Allah Universitas Widya Agama Malang sebagai kampus riset dan entrepreneurship yang selalu berinovasi dalam rangka untuk memberikan kontribusi pada bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah begitu.
Sedikit lagi Pak, terakhir. Tadi kan ada lokakarya itu, tadi saya lupa. Itu bisa nggak teman-teman semuanya itu ikut serta atau melihat gitu? Kan itu workshopnya atau khusus karyawan Widyagama? Jadi pada proses lokakarya workshop ini sebenarnya kita mengikuti runtutan penyusunan kurikulum. Dari awal bagaimana kita menentukan visi misi, capaian belajar atau profil lulusan, capaian pembelajaran dan sebagainya. Kita mendatangkan para pakar, scientific vision dan dalam rangka untuk bisa melibatkan bagaimana kondisi signal marketnya. Insya Allah beberapa prodi sudah melaksanakan bagaimana kebutuhan stakeholder tentang lulusan ini sudah dilaksanakan. Tinggal nanti di lokakarya kita mendatangkan pakar yang nanti hanya berbicara lebih khusus tentang bagaimana penyelesaian kurikulum. Penyelesaian kurikulum. Insya Allah. Kalau toh ingin menyaksikan monggo, tetapi kalau kapasitasnya ini untuk mahasiswa bukan kapasitas, sehingga kita lebih cenderung mendelegasikan pada tim-tim yang berwenang untuk penyusunan kurikulum tersebut. Karena untuk pembahasan kurikulum ya Pak. Baik, itulah akhir obrolan kita dengan Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Widyagama Malang, Bapak Dr. Insinyur Fakhrudin MT, tentang apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan serta bagaimana penerapannya di Universitas Widyagama Malang. Jangan lupa tetap nantikan Wiga Talkshow episode ketiga dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Universitas Widyagama Malang di bawah ini. Saya Devanggisa Putri Arifin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh jargon sedikit? Oke. Universitas Widyagama Malang, Kampus Inovasi.